Baik, perkenalkan nama saya Christina Gala Even dari tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penglihatan dan sistem pendengaran. Yang pertama, sistem penglihatan. Struktur fungsi bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsang cahaya yang disebut fotoreseptor. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda-benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang hari. Akibatnya kita hanya mampu melihat benda-benda itu bila mereka memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya lampu. Struktur bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kelopak mata merupakan kulit, fungsinya untuk menutup mata. Yang kedua, sklera merupakan pembungkus lapisan luar, fungsinya untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Yang ketiga, kornea merupakan selaput bening tembus pandang pada bagian depan sklera, fungsinya untuk penerima rangsang cahaya. Yang keempat, koroidea merupakan lapisan tengah di antara sklera dan retina berupa selaput darah atau kecuali di bagian depan. Fungsinya untuk penyedia makanan bagi bagian mata yang lain. Yang kelima, iris atau selaput pelangi merupakan selaput berwarna atau mengandung pigmen melanin, merupakan bagian depan koroidea. Fungsinya untuk melindungi refleksi cahaya dalam mata, mengendalikan kerja pupil. Yang keenam, pupil merupakan berupa lubang yang dibatasi oleh iris. Yang ketujuh, lensa merupakan berupa lensa bikonveks. Fungsinya untuk membiaskan dan fokuskan cahaya agar bayangan benda dapat jatuh pada retina mata. Yang kedelapan, aqueous humor merupakan berupa cairan encer. Fungsinya untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata. Yang kesembilan, vitreous humor merupakan berupa cairan bening dan kental selaput jala. Fungsinya untuk meneruskan rangsang ke bagian mata, memperkuku bola mata. Yang ke-10, retina merupakan pusat penglihatan. Fungsinya untuk menerima bayangan dan untuk melihat benda. Yang ke-11, fovea atau bintik kuning merupakan berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut, fungsinya untuk sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Yang ke-12, badan silia merupakan berupa otot melingkar dan otot radial yang terdekat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan. Fungsinya untuk menyokong lensa, menskresikan aqueous humor. 13, bintik buta merupakan tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata. Fungsinya untuk tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Yang ke-14, saraf mata merupakan berupa serabut saraf. Fungsinya untuk meneruskan rangsang cahaya ke saraf kranial atau saraf optikus. Yang ke-15, konjungtiva merupakan lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang terletak di bagian dalam kelopak mata bawah. Fungsinya untuk mengandung banyak kapiler arteri sehingga dapat berubah warna dari pucat atau anemia, merah muda atau normal atau tidak anemia. Proses penglihatan. Rangsang yang diterima indera penglihatan atau mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut. Pertama, cahaya menuju aqueous humor, menuju pupil, menuju lensa, menuju vitreous humor, menuju retina atau bintik kuning. Apabila cahaya yang masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk dalam retina khususnya pada fovea atau bintik kuning sehingga orang bisa melihat. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuan untuk memipih dan mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pendengaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pendengaran.
Yang pertama, telinga. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia. Telinga manusia dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar merupakan bagian paling luar dari telinga. Terdiri dari daun telinga atau pinna atau auricula. Merupakan daun kartilago, fungsinya menangkap gelombang bunyi yang menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau lintasan sempit yang panjangnya sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. B. Membran timpani atau gendang telinga merupakan perbatasan telinga bagian luar dengan tengah. Berbentuk kerucut, dilapisi kulit pada permukaan eksternal, dilapisi mukosa pada permukaan internal. Memiliki ketegangan, ukuran, dan ketebalan yang sesuai untuk menghantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Membran timpani dibagi atas 4 kuadran untuk menentukan tempat adanya perforasi atau lubang. 1 atas depan, 2 atas belakang, 3 bawah depan, 4 bawah belakang, tempat dilakukannya mirongotomi. Yang kedua, telinga tengah. Terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus atau kanalis facialis. Tulang temporal terdiri dari A. Tuba eustachius, menghubungkan telinga tengah dengan faring. Normalnya tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyah, dan menguap. Berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Bila tuba membuka, suara akan teredam. B. Ossicle auditori atau tulang pendengaran. Terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus atau martil, incus atau anvil, stapes atau sanggurdi. Mis berfungsi sebagai penghantar getaran dari membran timpani ke venesta vestibuli. C itu C. Otot. Bantu mekanisme kompensasi tubuh untuk melawan suara dengan nada tinggi atau peredam bunyi. 1. Musculus atau otot stapedius. Berkontraksi, stapes jadi kaku menuju suara dipantulkan. 2. Musculus tensor timpani menuju menegangkan gendang telinga menuju suara teredom. Yang ketiga, telinga dalam, berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal. Terdiri dari A. Labirin. Terdiri dari 1 labirin tulang, ruang berliku berisi perilimfe atau cairan yang serupa dengan cairan cerebrospinal. Terdiri dari vestibular, saluran semisirkularis, dan koklea. A. Vestibular. Bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan koklea dengan saluran semisirkular. Semisirkular. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar.